Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan hari ini sekali lagi Koko bawain mobil yang benar-benar spesial banget. Hari ini jam 7 pagi, percaya nggak percaya kita udah syutingin mobil karena aku semangat banget bangun tadi dan mandi-mandi biar seger. Pengen ceritain mobil yang unik banget dan sangat spesial driving experience-nya. Penasaran dengan detailnya? Ikutin terus videonya sampai habis. Para sobat yang sudah tahu ya, ini adalah Nissan Kicks e-Power, electric power. Jadi banyak yang bilang ini hybrid, ini rasanya seperti electric car. Sebenarnya seperti apa sih posisinya dia dibandingkan para pesaingnya yang mobil hybrid dan mobil elektrik sekaligus? Koko akan ceritain di video kali ini gitu ya. Nah, ini unit nggak dijual, jadi kebetulan ada saudara Koko yang punya langsung mobil ini dan sekarang kilometernya masih 2.700 km nih para sobat. Jadi sangat menarik untuk diulas bagaimana kondisinya karena juga bukan kilometer yang benar-benar baru dari dealer. Jadi pastinya udah jalan 2.700 memang belum banyak banget sih sobat, tapi paling nggak kita sudah sudah bisa ngerasain gimana nih mobil setelah dipakai di atas 2000 km. Jadi nggak benar-benar baru. Koko juga penasaran karena kan kaki-kaki semuanya bisa kita coba apa sudah mulai ada bunyi atau belum misalnya seperti itu. Tapi kalau biasanya sih 2000 kilo untuk dari segi transmisi, terus mesin, dan di sini ada motor listrik tepatnya, itu pastinya harusnya oke. Nah, yang paling menarik dari mobil ini untuk dibahas itu adalah penggeraknya yang ada di bawah kap mesin ini. Jadi kita buka dulu, kita akan cerita mulai dari kap mesinnya. By the way, hari ini kita ini syuting di Gading Serpong ya. Jadi di Jakarta Barat ke barat lah, kita Tangerang Selatan gitu. Karena Koko semangat banget selama di Jakarta ini, kebetulan ada beberapa urusan. Nah, kita rekamkan beberapa mobil yang masuk di dalam rubrik Jakarta Series. Jadi kalau penasaran dengan Jakarta Series yang lain, kemarin udah upload tuh beberapa. Langsung aja scroll ke bawah, sekalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru yang Koko dan tim selalu usahakan agar selalu menghibur para sobat. Di Instagram dan TikTok kita juga ada koko.mobil. Di sana juga mobil-mobil yang kita jual jauh lebih cepat update-nya dibanding di YouTube. YouTube ini video panjang untuk lebih menghibur para sobat semuanya yang selalu nonton Koko Mobil. Dan thank you yang udah setia nonton, subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan juga kadang-kadang komen serta like video-video yang kita upload. Nah, di sini kita mau lanjut sobat. Ada dua hal besar yang kelihatan di sebelah sini ya, barang besar. Yang pertama ini mesin bensin konvensional, kelihatan ya bentuknya. Nah, di sini ada seperti generator. Ini yang sangat menarik para sobat. Jadi gini, mobil ini punya konsep sebenarnya dia hybrid electric power. Jadi hybrid itu adalah kombinasi yang namanya kata dasar hybrid itu artinya mengkombinasikan antara dua. Misalnya nih kita sekolahnya sekarang apa? Dulu online waktu pandemi, sekarang offline, atau ada yang masih hybrid. Hybrid artinya campuran antara sekolah online dan sekolah offline berjalan berbarengan. Itu namanya hybrid kata dasarnya. Nah, kata-kata hybrid juga dipakai banyak sekali di industri otomotif, terutama di mobil-mobil kekinian yang memang dia tenaganya lebih efisien. Nah, adalah salah satu contoh yang pionir adalah Toyota yang sekarang dijual umum, contohnya Corolla Cross Hybrid atau Corolla Hybrid, Camry Hybrid, bahkan Alphard juga ada yang hybrid di Jepang sono gitu, dan ada beberapa yang kulit masuk di sini juga. Nah, hybrid jadi sebenarnya mengombinasikan antara dua hal. Apa kok? Itu adalah mesin bensin dan juga motor listrik serta baterai, dan ini pastinya seperti kalau aku ngomong sih kata simpelnya seperti trafo atau generatornya gitu. Nah, kita mau bahas dulu satu-satu. Hybrid system itu banyak modelnya, tapi yang umum ada dua. Ada series hybrid dan ada parallel hybrid. Itu ada dua sistem utama yang digunakan dalam hybrid. Ada yang parallel hybrid dan ada yang series hybrid. Nah, parallel hybrid kita mau bahas dulu. Parallel seperti biasa, artinya pasti jalan bersamaan. Nah, parallel itu ada di sistemnya Toyota punya. Jadi mesin dan motor listrik bisa menggerakkan, atau mechanical power bisa menggerakkan mobil atau roda itu secara bersamaan. Jadi itu untuk mengefisienkan. Jadi kerja mesin bensinnya nggak berat karena torsinya dibantu motor listrik yang diambil dari baterai di belakang yang sudah dicas sebelumnya, itu sudah ada energinya gitu. Nah, kalau yang di punyanya Nissan ini dia lebih ke arah series hybrid. Artinya apa? Seri jadi mesin itu fungsi utamanya sebagai generator, atau alias kayak mobil ini tuh seolah-olah membawa genset kemana-mana gitu.
Nah, ini menggunakan mesin HR12DE atau yang sama dengan Nissan March, jadi 1200 cc 3 silinder. Nah, getarannya gimana kok nanti kita rasakan di dalam waktu nyetir, Koko akan jelaskan semua driving experience. Nah, series hybrid ini Koko lanjut lagi. Mesin ini ketika nyala dia menghasilkan tenaga kan pastinya. Nah, itu dikonversi langsung ke trafonya tanda kutip melalui biasanya dinamo ampere kalau kita tahu ngecas di aki mobil biasa. Koko nggak tahu kalau di mobil ini menggunakan seperti apa, apakah dinamo ampere diperbesar atau nggak tahu pakai puli atau seperti apa, aku nggak tahu detail seperti itu. Tapi yang pasti di sini ada trafo sehingga ketika ini nyala, trafo itu mengkonversi tenaga dari sini ke baterai di belakang, dan baterai di belakang itu tenaganya ketika ada dia dipakai untuk menggerakkan roda. Jadi apa kok beda kesan nyetirnya antara paralel dan series hybrid? Gini, biasanya di series hybrid ini motor listriknya cenderung jauh lebih besar mendekati PHEV atau mendekati EV sekalian gitu sobat. Jadi motor listrik itu akan punya tenaga lebih besar. Apa begitu? Karena mesin itu tidak ikut menggerakkan mechanical power atau roda, sehingga yang menggerakkan itu full dari motor listrik. Nah, rasa positifnya apa kok? Biasanya dia akan cenderung di series hybrid ya akan cenderung tenaga dari motor listrik itu jauh lebih besar karena mesin tidak ikut menggerakkan sehingga dikasih motor yang lebih bertenaga. Dan di e-Power ini dikasih motor torsi yang torsinya 260 Nm dan motor listriknya itu sekitar 129 horsepower. Nggak tahu sih, katanya kombinasi. Ada yang bilang Nissan Kicks e-Power ini di kecepatan tinggi mesinnya bisa kopol juga dengan koplingnya untuk menggerakkan ban juga, roda juga. Tapi Koko nggak mau terlalu bahas itu karena pada umumnya kita pakai di kota di bawah kecepatan 100 km per jam. Yang menggerakkan mobil Nissan Kicks e-Power ini adalah full elektrik motor dengan series hybrid aja sistemnya, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, mesin itu charging atau mengecas lah bahasa gampangannya, dia ngecas baterai di belakang melalui generator dan trafo gede di depan ini. Kemudian tenaga dari baterai yang sudah ada ditarik ke depan lagi ke motor listrik yang konfigurasinya front wheel drive. Nah, ada satu lagi sumber tenaga yaitu regenerative braking yang sangat kuat dan bisa disetting nanti lewat driving mode. Koko akan jelaskan juga di dalam. Itu dari motor listrik. Jadi motor listrik itu ketika dia melakukan pengereman atau deselerasi, biasanya yang dilakukan oleh rotor disc brake, ini sekarang dilakukan oleh motor listrik sobat. Dan motor listrik itu juga bisa mengembalikan energi ke bat. Nah, jadi total sumber energi itu ada dua para sobat. Dari mesin dia ngecas ke baterai, kemudian dari motor listrik sendiri ketika kita itu deselerasi ya. Deselerasi adalah kebalikan dari akselerasi. Jadi ketika kita mengurangi kecepatan, motor listrik juga bisa mengembalikan daya ke baterai. Nah, dua sumber itu bisa mengisi baterai. Baterai itu full di belakang ada 2 kW, 2,13 kW tadi aku cek speknya, dan baterai itu tenaganya yang ada tadi ditarik kembali ke motor listrik untuk menggerakkan mobil. Jadi sistemnya kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa kok bisa sistem hybrid lebih efisien? Gini, secara umum ya kita pakai analogi saja atau kita pakai contoh kasus. Ketika kita ada di Jakarta atau di Surabaya, kita mungkin nyetir macet-macetan misalnya 1 jam 20 kilo nih jaraknya sobat. Nah, mungkin sobat sadar nggak sih kalau kita macet itu pasti kita sering berhenti ya, entah di lampu merah, entah idling di tengah kemacetan. Pokoknya pasti mesin bensin kita yang biasa, mobil biasa itu pasti kita idling. Idling itu jadi mesin nyala, bensin kebakar. Nah, kalau kita bayangkan sejauh 20 km tadi 1 jam, kita ada idling time 25 menit let's say di lampu merah dan kemacetan. Mobil hybrid karena dia punya baterai yang bisa menyalakan AC dan menyalakan audio system segala macam, tidak perlu mesin untuk nyala. 25 menit itu mesin bensin dia mati sobat. Karena masih ada simpen di baterai, kecuali sudah berapa menit AC menyala, ngecas paling 30 detik 1 menit udah mati lagi mesin bensin. Jadi dari 1 jam tadi kalau 20-25 menit itu mesin bensin mati, otomatis kita bisa menghemat 40-50% dari pemakaian bensin, bener nggak? Belum lagi kalau udah jalan di kecepatan rendah, mesin pun masih bisa mati loh. Jadi nggak cuma waktu idling. Itu kenapa sebabnya kalau di mobil SUV biasa ukuran segini mungkin konsumsi BBM-nya 1:12, 1:13 lah paling irit, dan tenaga pun torsinya nggak sebesar motor listrik ini rasanya ya. Enaknya itu nanti kita bahas juga, itu di mobil ini bisa sampai 1:22, 1:23. Bahkan ketika macet mobil ini lebih irit loh, Koko coba dibanding kita konstan di 80 km per jam. Karena itu tadi, banyak waktu mesin itu mati sehingga kilometer berjalan, liternya nggak jalan, sehingga kilometer per liter secara rumus matematika angkanya otomatis akan naik karena pembaginya nggak jalan, tapi di atasnya itu kilometernya jalan terus gitu. Nah, pembahasan hari ini teknis banget ya, banyak banget matematika, kita ngomong mekanikal, mesin segala macam, tapi yang paling penting sebenarnya apa sih ketika kita beli mobil itu adalah experience-nya, baik secara running cost yang penting banget dibahas di mobil ini karena irit banget BBM-nya. Kemudian driving experience kita sehari-hari, injek gas, injek rem,
handling segala macam. Gimana rasanya itu yang paling penting sebenarnya. Jadi Koko pengen tadi jelasin banyak banget panjang lebar di depan, karena Koko pengen di video kali ini pengen ceritain secara mekanikal supaya jadi informasi yang berguna banget buat para sobat Koko mobil semuanya. Oke, nggak pakai lama-lama lagi di depan karena udah lama banget dari tadi. Kita langsung aja lanjut ke dalam interior. Nanti kita akan bahas gimana sih rasanya nyetirnya. Tapi sebelum kita nyetir, Koko pengen bahas interior juga, kelegaan ruangnya, kepraktisan seperti biasa ya, supaya lengkap gitu para sobat. Nah, ini kita coba duduk di belakang. Ini posisi nyetir Koko ya, sekitar 168 cm tingginya. Ini legroom masih tersisa mungkin sekitar 10 cm lah, 10 cm. Kalau diomong gede banget enggak legroomnya, tapi ngomong cukupan iya. Tapi kalau di depan yang duduk mungkin 180, di belakang pasti sudah habis. Jadi ini jadi salah satu juga kekurangan dia. Padahal dia dimensi panjangnya 4,3 meter persis dengan Honda HR-V para sobat. Tapi kalau ngomong legroom, HR-V mah udah duduk di depan 180 cm, di belakang juga masih sisa 1 jengkal. Itu luar biasanya packaging Honda. Sorry, di sini Nissan kalah. Tapi untuk cup holder, kemudian ada USB 2 titik di sebelah sini, itu juga cukup lengkap sih. Untuk armrest juga belum ada. Ini masih plastikan ya, 2000 kilo. Baru dipakai berapa bulan dan orangnya benar-benar rawatan banget pemiliknya. Thank you by the way, udah percayain mobilnya untuk direkam, direview di Koko Mobil, jadi informasi yang berguna banget buat para sobat gitu. Terus kemudian di pilar aku cek ada SRS airbag sampai di belakang harusnya, berarti dia punya curtain airbag. Berarti paling enggak dia punya 6 airbag biasanya kalau sudah ada curtain ya. Terus ini kondisi mobil agak kotor ya, sekali lagi sorry karena warna putih kelihatan banget kotornya. Nah, yang jadi kelebihan dia itu ada di belakang sobat, itu bagasinya kelihatan ya. Koko sengaja biarin barang-barangnya pemilik di sana, kelihatan ya gede banget. Jadi ini mungkin ada sekitar 1 meteran lah kalau kita ngomong dari lantainya, dari garis lantainya ada 1 meteran. Ini gede, Koko jamin ini gede banget. Cuman dia agak sedikit mengorbankan kursi baris kedua gitu para sobat. Oke, apalagi yang Koko mau bahas interior ya. Mungkin kita cek ke depan sini yuk. Beberapa hal penting. Nah, dia ini displaynya di sebelah sini sudah half TFT ya, jadi sudah setengah itu pakai layar, jadi rasanya modern. Karena kan kalau di mobil hybrid seperti ini banyak informasi yang perlu kita tahu, dan di mobil ini Koko sukanya lengkap banget ya informasi, jadi mengenai driving condition, terus kehematan bahan bakar kita, jarak, waktu, kilometer per jamnya, average, itu semua lengkap banget. Terus audio system, layarnya juga oke banget, audio standar ke arah agak lumayan suaranya. Terus di sebelah sini juga tuas transmisinya benar-benar unik banget. Ini masih diplastikin ya. Jadi tuas transmisinya benar-benar unik banget. Nanti kita bukain untuk para sobat. Terus ada tombol-tombol drive mode, dan di tengah sini kepraktisan bagus banget. Jadi ada satu kompartemen di depan transmisi, di belakang ada 2 cup holder. Di sini juga masih ada laci penyimpanan. Terus glove box ada 1 aja di bawah. Setirnya Koko juga suka nih bentuknya, jadi yang sudah flat bottom seperti Nissan modern pada umumnya gitu sih. Nggak terlalu banyak yang di highlight karena mobil ini sangat normal banget, dimana hal itu menjadi hal positif. Penasaran dengan driving experience-nya? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Oke, kita sekarang masuk langsung aja. Wah, start stop buttonnya sudah modern di deket transmisinya, dan ketika nyala dia cuma bunyi tek 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 kayak elektronik aja. Semua elektronik secara visual semuanya sama, AC langsung nyala, langsung dingin. Tapi yang beda itu mesin nggak nyala sobat, karena tadi baterai dia masih ada gitu. Oke, karena ini mobil untuk kehematan berkendara, kita langsung mulai dengan drive mode eco ya. Kita lihat eco. Oke, bensinnya sedikit kurang dari full, sedikit banget, dan range-nya tertulis masih 542 kilo, padahal tangkinya mobil ini cuman 41 liter. Mungkin kita assume ini sekarang 35 liter doang. Gila, irit ya bisa jalan segitu. Wah, setirnya juga nggak yang paling ringan, tapi ini pas banget sih. Kalau terlalu ringan aku juga nggak suka gitu. Nah, kita senyap ya, jalan tanpa mesin. Tapi baterainya ini hampir tinggal sepertiga nih. Habis gini mungkin mesin akan nyala. Kita akan tes. Tuh, kita lihat power flow-nya ya. Power flow-nya sih masih baterai doang gitu dia sekarang. Wah, handlingnya enak. Ini kita coba jalan miring, handlingnya enak nih. Mantap nih sobat. Nah, ini mesin mulai agak nyala ya. Mesinnya mulai agak nyala ini. Nah, blind spot monitoring juga berfungsi banget, dan dia punya lampu kedip-kedip nih di sebelah sini kalau ada kendaraan yang melintas dan kita nyalakan sein ke arah tersebut kan, entah kanan atau kiri. Jadi safety feature lengkap banget. Terus yang menarik lagi, dia punya adaptive cruise control. Jadi adaptive cruise control ini bekerjanya begini sobat.
Cruise control seperti biasa, kita tetap set kecepatan maksimal, misalnya 40 km per jam. Oke, dia akan berjalan maksimal 40 km per jam. Jadi ada kata-kata maksimal. Kalau cruise control yang zaman dulu, yang tidak pakai adaptif, itu kan dia bukan maksimal, tapi dia harus nge-lock di 40 km per jam gitu ketika kita set. Tapi ini ketika kita set 40 km per jam, dia maksimal, berarti dia bisa di bawah 40. Kalau mobil di depan itu kecepatannya kurang dari 40, jadi kita nggak akan nabrak tuh. Jadi otomatis dia menyesuaikan dengan kecepatan mobil depan, tapi maksimal 40 gitu sistem kerjanya. Jadi ada dua hal yang bisa kita set. Pertama, kecepatan maksimalnya. Yang kedua, jaraknya. Ada 3 step, jadi ada 3 garis gitu, ada animasinya. Itu kita bisa set jaraknya, ada yang paling jauh 3, 2 medium, atau 1 yang jaraknya paling dekat. Jadi dia akan menyesuaikan. Dan kalau mobil di depan kecepatan lebih dari 40, let's say kita set di 40, dia akan tetap maksimal di 40 gitu. Jadi sangat intuitif banget sih adaptive cruise control. Dan setahu Koko adaptive cruise control semua mobil itu pemakaiannya juga sangat mirip ya. Jadi set kecepatan dan set jarak. Sayang banget ini kemarin di Stargazer belum ada ya adaptive, padahal kalau udah ada Stargazer yang adaptive cruise control tuh benar-benar nyetir sendiri dah, karena dia punya lane keeping assist, terus automatic brake system, jadi semuanya aman deh. Itu benar-benar autopilot deh kalau udah kayak gitu. Tinggal set aja kita mau kecepatan berapa, dia akan ngunci di jalur. Nah kalau di mobil ini, aku dari kemarin belum lihat sistem dia yang ngunci jalur, ya nggak ada ya. Di setir juga nggak ada. Aku rasa di menu juga aku cariin, rasanya juga nggak ketemu deh. Jadi cuman ada blind spot monitoring, tapi dia nggak punya lane keeping assist gitu. Tapi dia punya adaptive cruise control, jadi nanggung banget. Ini sistemnya kalau adaptive cruise control di Nissan Kicks ini digabung dengan lane keeping assist yang ada di Stargazer, udah jadi autopilot. Jadi yang ini kurang B, yang sana kurang A gitu istilahnya. Oke, lanjut ke driving experience. Gimana kok rasanya? Nah ini rasanya sih nyetir kayak nyetir bom-bom car gitu. Terutama di mode Eco, dia itu punya regenerative braking, atau yang kita bilang dengan one pedal driving ya. Jadi ketika kita lepas pedal rem, dia langsung otomatis nih deselerasi ya. Dia langsung berkurang kecepatan dari 40 ke 20 hanya dalam sekitar 2-3 detik saja kalau kita lepas total. Jadi bahkan di mobil ini tuh, kalau kita di kemacetan ya, kalau kita nggak mau penumpang kita itu mabuk karena terlalu deselerasi, kita bahkan harus injek pedal gas itu masih sisa sedikit untuk mengurangi kecepatan secara pelan-pelan. Agak susah menjelaskan, mungkin kalian harus coba sendiri ya, tapi intinya kaki kita jadi lebih sekolah deh, lebih belajar gitu. Kita injek dalam ya rasanya kayak mobil listrik, bom car, bener-bener kayak bom car. Kita injek, dia naik kecepatan juga pelan-pelan kalau di Eco. Tapi kalau kita masuk ke mode drive mode normal, ini kita injek, langsung isi, langsung 60, serius, enteng banget. Nah itu jadi salah satu driving experience yang sangat menyenangkan para sobat, karena nyetir mobil ini tuh Koko bilang dalam satu kata, jadi rasanya effortless gitu. Kita injek bener-bener kayak apa ya, ini serasa seperti torsi mesin diesel yang kayak mungkin 600 Nm ya, karena aku pernah nyetir yang 400-500 pun nggak seringan ini. Dan lucunya di mode normal ini, kita lepas pedal gas itu seperti mobil biasa, nggak tadi yang seperti kayak terlalu deselerasi itu, enggak sobat. Jadi ya seperti mobil biasa, agak sedikit menurun kecepatannya, tapi lebih ke arah creeping ya, dia bukan kayak langsung ngerem gitu. Jadi kesannya lebih nggak nahan, lebih nyaman. Cuman mungkin ini memang nggak seirit yang Eco, tapi begitu kita injek mau nyalip ya, nih dari 40 ke 60 cuman berapa detik, 2-3 detik, dan itu gas cuman sepertiga, jadi rasanya ringan banget. Terus ada lagi satu mode, itu mode S, katanya sih mode smart. Koko nggak tahu smart ini maksudnya apa, aku juga belum selidiki ya. Tapi dari kemarin Koko dari Jakarta bawa mobil ini ke Serpong untuk direkam pagi ini, Koko selalu pakai mode Eco gitu. Dan dari prediksi range dari komputer mobil ya, kita cek ya, sekarang aja kita live. Kalau kita pakai D biasa, dia tulisan range-nya 486 km ya. Kalau kita pakai mode yang S, dia 514 km. Kemudian kalau kita pakai yang Eco, 538. Jadi menurut perkiraan komputer, tetap yang paling irit adalah pakai mode Eco gitu. Kita masukkan ke S. S ini agresif juga ya deselerasinya, ini langsung sampai berhenti loh. Sedangkan kalau yang kita nyalakan hazard dulu karena kita mau coba berhenti. Kalau pakai yang S, iya benar-benar berhenti ya sampai habis. Kalau yang Eco kita coba lagi. Iya. Eco, tapi bedanya ketika kita injek gas itu jauh lebih eco throttle-nya. Jadi nggak terlalu langsung isi gitu. Kalau yang S,
oh yang S ini masih, oh akselerasi masih oke, tapi deselerasi dia juga berat gitu. Oke, aku paham gini. Jadi kalau normal akselerasi oke, enak, deselerasi dia sangat smooth seperti mobil biasa. Itu yang pertama, normal. Ketika kita nyalakan S, akselerasi dia masih oke, masih cepat seperti normal, tapi deselerasi dia eco. Jadi kita lepas, dia benar-benar one pedal driving gitu. Nah, kalau yang eco, yang terakhir, dia akselerasinya pelan, eco, dan deselerasinya juga kuat. Jadi benar-benar menghemat daya. Ketika kita akselerasi itu nggak terlalu boros energi, dan ketika kita mau berhenti itu benar-benar semua energiku ditangkap lagi, semua energi itu ditangkap lagi gitu sobat. Oke, jadi menarik ya. Jadi kita punya fleksibilitas yang cukup tinggi. Aku suka banget dengan ketiga mode tadi. Kemudian juga ada tombol EV atau electric vehicle. Nah, ini sih nggak terlalu berfungsi sebenarnya karena baterai dia cuma 2 kWh, cuma bisa jarak singkat tanpa mesin atau generator genset tadi itu menyala gitu. Tapi cukup membantu kalau mungkin kalau guyonannya sih orang-orang di luar negeri katanya buat kabur dari istri kalau malam-malam atau pulangnya subuh-subuh biar nggak kedengeran pakai EV mode katanya. Meskipun naik Ferrari kan ada yang hybrid bisa EV mode katanya guyonannya gitu sih. Oke, tapi di mobil ini sekali lagi nggak terlalu berfungsi karena jarak EV mode dia juga nggak terlalu panjang ya, singkat banget. Mungkin dari masuk kompleks sampai ke gang mungkin nggak sampai 1 kilo sih, masih bisa. Oke, terus tadi aku sempat ngomong di depan tentang getaran mesin. Seperti apa kalau masuk? Getaran mesin gini, ketika tadi pagi kita cold start, kan baterai masih ada tuh. Jadi mesin nggak pakai nyala, itu dia mesin mati kan. Kemudian ketika pertama kali mesin waktu perlu ngecas baterai nih, baterai mau habis kan masih dingin tuh mesin. Itu cukup kedengaran ya 3 silindernya dan getarannya suara ngurung itu sedikit kedengaran. Tapi sekali lagi mesin ini tuh seringkali nyala ketika kita sudah jalan, dimana ketika kita sudah jalan itu ada suara angin, ada suara ban, sehingga mesin itu jadinya sangat senyap gitu. Jadi kesannya mobil ini cukup refine lah untuk sebuah mobil hybrid dengan harga yang nggak mahal. Karena kemarin waktu diskon mobil ini saudara Koko beli itu nggak sampai 440 juta, sekitar 425 apa 430-an. Jadi sebenarnya miring banget ini mobil, tapi sayangnya Nissan sekarang lagi nggak niat kan di Indonesia. Jadi orang-orang pada takut beli nih kelihatannya, karena ini mobil hybrid, teknologi tinggi, perlu baterai, motor listrik segala macam, pasti justru perlu ATPM yang niat gitu, yang dealernya banyak, yang service centernya banyak, sehingga orang mau beli nggak takut. Ini keluarin mobil yang canggih, sayang banget ATPM-nya malah pada tutup sekarang Nissan gitu. Tapi mobilnya secara mobil, kita nggak ngomong secara merek ya, secara mobil ini oke banget. Jadi driving experience jadi sangat fleksibel, kita mau tarikan kenceng bisa, mau irit bisa, baik dari segi akselerasi maupun dari segi pengereman bisa diatur iritnya gitu loh. Jadi regenerative braking namanya. Nah, dari tadi kok bahas bagus-bagus terus, kekurangan apa? Nah, tadi pertama kita udah sebutin kekurangan di legroom belakang ya, yang aku ngerasa kurang. Kalau bagasi gede, depan juga enak, lega, pandangan sangat luas, kacanya gede-gede banget nih, segini benar-benar lega pandangan. Blind spot juga pilar A sedikit tebal ya, karena setelah pilar A tebal masih ada pilar segitiga lagi di ujung pintu, jadi cukup menghalangi. Terus spionnya juga di kanan langsung nutup, jadi lumayan nih, tapi nggak semengganggu di stargazer, itu lebih mengganggu. Nah, kekurangan berikutnya adalah kaki-kaki. Sorry to say, kaki-kakinya kerasa seperti mobil murah kalau kita bandingkan dengan SUV hybrid yang memang lebih mahal banyak sih, 100 juta lebih kalau diomong dengan diskonnya. Tapi Corolla Cross Hybrid dengan platform TNGA Koko pernah coba, jauh lebih nyaman dan jauh lebih terasa mahal. Ini Koko juga rasanya pengen suruh saudara Koko coba klaim deh ke Nissan kalau bengkelnya masih ada ya. Kaki-kaki depan udah gluduk-gluduk nih, bukan gluduk-gluduk kocak, tapi suara kayak duk-duk-duk-duk kayak dari support shock, itu kurang bagus banget untuk mobil seharga gini. Padahal kilometer 2.752 kilo dan baru dipakai tahun ini. Aku lupa ini NIK-nya tahun berapa gitu. Nanti aku cariin deh SNK habis gini. Tapi kaki-kaki kurang banget nih. Secara bandingan dia agak stiff, tapi handlingnya bagus banget. Kita coba banding ya. Ini kita torsinya langsung ya 60, meskipun di Eco kalau kita injek dalam juga bisa. Nah, ini kita coba belokkan, benar-benar ngikut ya, nurut banget ya, benar-benar nurut nih, kerasa body roll sedikit tapi dia kerasa nurut. Handling ini bagus, Kuku bilang untuk mobil sekelas ini untuk kita daily sudah sangat lebih dari cukup. Dia sangat ini ya directnya tuh, kita belokkan gini juga mirip seperti, rasanya seperti HR-V generasi pertama yang Kuku pernah pakai, yang mulai 2015 sampai 2021 tuh mirip banget handlingnya. Jadi sangat direct, setirnya cukup direct. Tapi tadi itu ketika ada bantingan tertentu
itu support shock rasanya duk 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 duk, itu keras banget rasanya, jujur sorry ya, mirip suaranya Agi ya. Jadi kurang refine. Bahkan Stargazer yang gue bilang support shock depan juga masih kurang bagus, itu pun masih lebih parah ini duk 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 bunyinya di depan, jadi kurang halus gitu. Gue mau bilang kurang halus bunyinya gitu sih. Apalagi yang perlu dibahas ya, secara overall kemarin aku nyetir dari Jakarta macet banget. Aku coba mode eco itu tembus 1:23 km per liter. Jadi terbukti keiritannya kuku nggak lihat di video orang aja, kuku nggak lihat di iklan apalagi, no, kuku buktikan sendiri. Ini sekarang kita sudah berjalan ya di driving komputernya 46,1 kilo dengan kecepatan average 23 km per jam. Jadi cukup menggambarkan dalam kota dan naik tol dikit-dikit lah di Jakarta. Kalau dalam kota doang Jakarta pasti udah 16-17 km per jam deh, pasti boros. Ini 20,1 km per liter sekarang kuku ini ya. Dan tadi kita juga banyak idle pakai AC untuk syuting-syuting sebelum kuku rekam ini langsung gitu. Jadi irit 1:20 real, 1:20 real, not for advertising atau apa. Ini real dalam kota, dan sekali lagi di kecepatan di bawah 40 km per jam kita pakai dalam kota. Dan di tol itu malah kuku temukan kemarin average kilometer per liternya malah meningkat ketika macet. Jadi agak lucu ya, ini mobil agak lucu, nggak biasa gitu experience-nya. Oke, oh iya satu lagi, kalau di D Eco dia itu nggak creeping, jadi dia lepas rem. Kalau Matic biasa kan jalan tuh D, ini dia berhenti, lepas rem sampai berhenti. Tapi kalau kita habis dari N ya, kita masukkan ke D, dia jalan lagi creeping, lucu ya, karena dia punya one pedal driving tadi. Ketika kita sudah gas, nah ini kita gas, kita rem ya, kita lepas gas, dia berhenti sampai benar-benar nol, sobat gitu. Jadi untuk kemacetan sebenarnya enak karena kita nggak perlu gas rem gas. Oke sobat, itu kesimpulan dari Nissan Kicks e-Power. Video hari ini pasti panjang banget, kita bahas banyak teknikal, mobilnya nggak kita jual, jadi kita fokus ke gimana rasa mengemudinya nih mobil gitu. Dan positifnya aku bisa simpulkan itu, pertama, driving experience-nya dia sangat fleksibel. Kita bisa power gede, bisa irit, bahkan bisa nggak usah nginjek rem, dimana itu juga akan ngecas baterai lagi, jadi menghemat bensin lagi ya. Kemudian kelebihan kedua yaitu BBM-nya benar-benar asli irit gitu. Ketiga, handlingnya lincah. Dan yang keempat, yang aku tadi belum sempat sebutkan adalah mobil ini sangat pas untuk dipakai daily. Jadi secara ukuran dia nggak terlalu kecil sehingga kita masih bisa bawa barang tadi ya. Di belakang kita cek, bawa penumpang di belakang, legroom nggak terlalu gede tapi masih oke banget 2 orang. Kemudian tingginya, ground clearance-nya juga oke sebagai sebuah SUV sehingga kita nggak takut banjir, kita parkir nggak takut nabrak trotoar atau pembatas parkir gitu ya. Jadi 4 itu kelebihan. Flexible driving ya, mau power bisa, mau eco bisa, dan torsinya sangat enteng banget, jadi driving experience-nya itu effortless. Jadi itu. Kedua, tadi mobilnya benar-benar asli hemat BBM ya, jadi bukan hanya di iklan. Ketiga, ruangannya dia cukup lega untuk hari-hari, pas gitu. Terus kekurangannya tadi kaki-kaki depan itu kasar ya, kaki-kaki depan kasar. Kedua, bandingkan secara keseluruhan agak stiff meskipun tadi handlingnya jadi bagus. Oh iya sih tadi ada ini. Oke, jadi kesimpulannya sekali lagi ya. Jadi kesimpulannya mobil ini punya 4 kelebihan. Yang pertama, driving experience-nya dia sangat bagus, effortless ya, karena punya motor listrik yang torsinya gede dan instan. Serta kita bisa setting eco kalau mau lebih irit sehingga hemat BBM. Nah, langsung lanjut yang kedua, memang dia asli hemat BBM. Itu terbukti dari buku nyoba kita jalan sendiri. Kita jalan pelan-pelan gini aja udah 1:20, nggak usah usaha, nggak usah harus cruising kecepatan 60-70 baru irit, nggak usah. Itu. Yang ketiga, handling dia bagus banget, sangat lincah seperti HR-V generasi pertama. Itu lincah banget ya, kalau kita yang suka nyetir pasti suka tuh, dibelokin gini tuh langsung ya, kelihatan kerasa tuh. Nah, yang keempat, dia punya proporsi yang pas untuk kita pakai dalam kota. Jadi ground clearance ada, bodi nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, pandangan luas, posisi duduk juga SUV gitu sobat. Nah, kekurangan dia tadi kaki-kaki depan kasar, kemudian legroom belakang sedikit kecil, tapi bagasi gede sih, jadi oke lah sebenarnya, nggak kekurangan banget. Terus yang ketiga ya tadi itu dealer-dealer dan support servisnya itu takutnya agak kurang ya Nissan sekarang gitu. Dan yang paling menarik sih dari mobil ini sebenarnya harganya, karena harga 400 jutaan, bahkan 400 juta kecil, itu kita bahkan dapat HR-V E Special Edition, tapi mesinnya katanya lemot dan ya iritnya pasti jauh dari ini, experience-nya juga jauh dari ini ya, kehalusannya luar biasa. Terus
benar-benar silent loh, kita nyetir mobil ini silent banget. Jadi kalau kita mau tambahin audio di mobil hybrid itu memang cocok banget gitu. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, mau titip jual, titip beli mobil, jangan ragu-ragu langsung aja di Koko Mobil, karena kita selalu seleksi unit-unit yang terbaik untuk para yang mau beli, dan juga buat yang mau jual. Kalau barangnya banyak PR atau harga terlalu mahal jauh banget dari pasaran, tolong jangan titip di kita, karena kita nggak mau ngerugiin orang-orang yang beli mobil di Koko Mobil gitu para sobat. See you next time di mobil berikutnya, bye.